Halo, selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada saat ini, karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, saat ini kita masuk dalam pembelajaran kita kembali. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti materi yang Bapak sampaikan melalui perekaman video pembelajaran di siang hari ini. Baik, mari kita akan masuk di dalam pembelajaran ini. Anak-anak sekalian, mari kita melihat materi kita di hari ini, ya, materi kita yang ketiga atau materi pokok dalam pertemuan kelima di hari ini, ya, tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Sekali lagi, bahwa materi kita kali ini dalam pertemuan kelima ini atau materi pokok yang ketiga ini menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, ada ayat-ayat referensi di dalam Alkitab, nanti bisa lihat yang sudah tercatat di dalam materi ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka terlebih dahulu mari kita berdoa. Pak Guru akan memimpin doa ini dan yang lain bisa mengikuti di rumah masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di siang hari ini kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kami akan masuk dalam jam pembelajaran kami, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat bijaksana agar proses pembelajaran ini boleh terlaksana dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, langsung saja mari kita akan masuk di materi kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik diharapkan dapat, yang pertama, Anda mampu menjelaskan, ya, alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan yang kedua, yaitu Anda mampu mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan jadi ini cukup dua, ini tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai khususnya di materi yang kita pelajari di hari ini. Baik, mari kita lanjut, ya. Dalam uraian materi, mari kita melihat dulu pengantar, ya. Tentu kalian masih ingat kisah Adam dan Hawa. Kita belajar dari kisah Adam dan Hawa, ya. Di mana Allah memberikan larangan kepada Adam dan Hawa, di mana Allah melarang mereka untuk memakan pohon yang terlarang di Taman Eden, ya, pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau bisa kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 1 hingga ayat 13. Nah, di mana setelah dikeluarkannya larangan itu, suatu hari ular berjumpa dengan Hawa dan ia membujuknya agar ia memakan buah terlarang itu. Mula-mula Hawa menolaknya, namun ular terus membujuknya. Selanjutnya apa yang terjadi? Ya, selanjutnya yang terjadi setelah mereka berdua digoda, ternyata mereka memakan buah pohon itu. Setelah mereka berdua memakannya, maka terdengarlah Tuhan Allah berjalan mendekati mereka. Kedua manusia itu bersembunyi di antara pepohonan di taman itu. Lalu Tuhan Allah memanggil dan bertanya kepada mereka, ya, di manakah engkau? Lalu manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi karena dia sudah melanggar, tentu ketakutan akan timbul di dalam diri manusia itu. Nah, sekali lagi, kalau seseorang telah melakukan pelanggaran, pasti rasa ketakutan itu ada di dalam diri manusia itu. Itulah yang terjadi kepada
Adam dan Hawa ketika mereka telah melakukan pelanggaran. Namun kita melihat bagaimana reaksi mereka, ya, bagaimana reaksi mereka, ya, terhadap pertanyaan-pertanyaan Tuhan kepada mereka. Tuhan Allah bertanya lebih jauh, apakah engkau makan dari buah pohon yang larang engkau makan itu? Mendengar pertanyaan ini terjadilah sebuah percakapan menarik. Kita melihat percakapan mereka seperti apa, ya. Manusia itu menjawab, ya. Jawabannya apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ya, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Ya, ini ada dua hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, si Adam dia menjawab Tuhan, dia mengalihkan kesalahan itu kepada istrinya, sehingga dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, seakan bahwa dia tidak bersalah. Sama juga ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, apa yang terjadi? Dia tidak mengakui bahwa itu kesalahannya, tetapi dia berkata, ular itu yang memperdayakan aku, sehingga aku makan. Ini sebuah pelajaran bagi kita bagaimana manusia pertama ini menunjukkan contoh tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran yang telah mereka lakukan. Ini sebuah pengantar bagi kita, ya, apa itu tanggung jawab, ya, seperti apa itu bertanggung jawab. Apakah Adam dan Hawa ini sudah bertanggung jawab? Tentu dari cerita yang kita lihat, Adam dan Hawa ternyata tidak bertanggung jawab. Ya, apa yang kita temukan dalam kisah di atas? Bukankah ini sebuah kisah yang selalu terjadi ketika seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan, dan sebaliknya malah saling menyalahkan pihak lain dan melempar tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada yang lain. Akibat yang ditimbulkannya adalah rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya dan juga dengan sesama. Jadi akibat dari manusia tidak bertanggung jawab, maka putuslah hubungannya dengan Tuhan. Ya, jadi itulah akibat dari tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang kita juga seperti itu, anak-anak, ya, ketika melakukan pelanggaran, bukan saya, ya, si A, si B, kita mengalihkan pelanggaran itu kepada orang lain, tetapi orang bertanggung jawab, ya, dia tidak lari dari tanggung jawab, tetapi dia mengakui sebuah kesalahannya, lalu dia meminta maaf dan siap untuk memperbaiki. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita masuk di dalam penggalian Alkitab. Ya, mari kita melihat kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Di sini tentang kisah Simson. Ini sebuah penugasan untuk melakukan penggalian Alkitab di rumah, ya, tentang kisah Simson. Ya, baca kitab ini, ada 3 pasal, ya. Ada 4 pasal, ya. Pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 itu memang panjang, tetapi dari situ kau bisa melihat bagaimana kisah Simson. Ya, baca ayat ini dan tuliskan cerita singkat tentang Simson. Ini tugasan di rumah, ya. Jadi setelah kamu baca, tulis secara singkat bagaimana ceritanya Simson, ya. Jadi itu tugas di rumah. Yang kedua, setelah kamu membacanya dan telah menuliskan kisah Simson secara singkat, maka ada tugas lagi, ya, yaitu apakah Simson telah menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab? Nah, ini kamu bisa menjawab setelah kamu membaca. Ya, mengapa kamu mengatakan demikian? Kalau misalnya kamu menjawab sudah bertanggung jawab, berikan alasanmu mengapa kamu mengatakan demikian. Yang kedua, bagaimana cara kamu menilai kehidupan Simson? Ya, apa patokan kamu, ya, untuk menilai kehidupan Simson sehingga kamu bisa mengatakan dia sudah bertanggung jawab atau belum bertanggung jawab
dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kamu baca, nanti juga kamu bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan. Baik anak-anakku sekalian, itulah tugas yang segera kamu lakukan di rumah. Baik, mari kita masuk di bagian B, arti tanggung jawab. Ya. Tema kita dalam pelajaran ini adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dalam kata bertanggung jawab terkandung dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsibility, yang dibentuk dari dua kata, yaitu response dan ability, yang masing-masing berarti jawaban dan kemampuan. Dengan kata lain, di dalam kata responsibility terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Inilah makna tanggung jawab. Ya. Di sini kita melihat ada kesamaan makna kata responsibility dan tanggung jawab dalam bahasa Indonesia. Kedua-duanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sekali lagi, ya, bahwa responsibility, ya, dan tanggung jawab dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan. Jadi ini dia arti dari tanggung jawab. Ya. Anak-anak sekalian, mari kita melihat contoh-contoh sikap bertanggung jawab dan juga contoh-contoh yang tidak bertanggung jawab. Kita melihat contoh sikap bertanggung jawab. Salah satu tokoh mantan Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, yang pernah mengungkapkan sebuah ungkapan yang berbunyi, "The book stop here." Ya, artinya uang itu berhenti di sini. Dalam ungkapan ini terkandung pernyataan sayalah yang bertanggung jawab. Ya, jangan melempar-lempar terus masalah ini ke orang-orang lain. Ya, Roosevelt, ya, ingin menunjukkan bahwa meskipun mungkin masalah atau suatu kesalahan dilakukan oleh salah seorang bawahannya, sebagai seorang atasan dialah yang layak disalahkan. Jadi inilah yang terjadi kepada mantan Presiden Amerika Serikat, ya, Theodore. Dia tidak menuduh anak buahnya, tetapi dia berkata bahwa salah saya. Kadang-kadang kita, ya, kalau diperhadapkan dengan masalah, ya, kita sebagai atasan atau sebagai pimpinan, ya, kita salahkan bawahan kita. Tetapi orang yang bertanggung jawab, dia tidak berkata dia yang melakukan kesalahan, tetapi orang yang bertanggung jawab berkata, sayalah yang salah dan siap untuk menerima konsekuensi. Ya. Contoh sikap yang tidak bertanggung jawab ada juga, ya. Pernah terjadi kasus pada bulan Maret 2009, ini sudah lama, seorang perempuan berusia 62 tahun dituduh mencuri uang lebih dari 73.000 US dolar, ya, dari gerejanya, ya, di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Ketika para detektif menginterogasinya, ia mengatakan kepada mereka, setan berperan besar dalam pencurian itu. Ini dia tidak mengaku bahwa itu adalah kesalahannya, tetapi dia menuduh, dia katakan setan dia melakukan. Ini contoh, ya, yang tidak baik, tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab dan kedewasaan, bagian C, dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Nah, misalnya pada usia mudanya, seorang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ini tanggung jawab. Orang yang dewasa, dia bertanggung jawab. Ya. Kesimpulan, tanggung jawab merupakan ciri dari kedewasaan seorang. Jika seseorang sudah dewasa, maka ia menunjukkan sikap-sikap yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab memiliki